Berikutnya, kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu bertanya adalah 60 detik. Terima kasih Pak Adi. Bapak dan Pak Isran memiliki latar belakang bidang pertanian. Top, Marco top. Dengan latar belakang itu seharusnya sektor pertanian Kalimantan Timur maju pesat. Tapi faktanya produktivitas padi kita hanya 3,6 sampai 3,7 ton per hektar. Di bawah rata-rata nasional 5,2 ton per hektar. Begitupun luas lahan panen kita dari produktivitas kita terus menurun. Sehingga produksi padi Kalimantan Timur hanya mencakup 37% untuk jumlah penduduk. Pertanyaannya, apa Bapak tidak menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas dalam pembangunan Kalimantan Timur? Kasihan sekali Pak, nasib petani punya gubernur yang paham pertanian, tapi setelah jadi gubernur tidak peduli pertanian. Ini yang menjadi hambatan kita. Terima kasih. Ya, dirasa cukup? Baik. Calon wakil gubernur nomor urut 1 silakan menjawab, waktu menjawab Anda 150 detik. Baik, terima kasih. Saya kira keliru kalau dikatakan bahwa... Hadirin harap tenang, kita dengarkan bersama-sama debat ini. Saya kira keliru kalau dikatakan Bapak Gubernur tidak peduli dengan pertanian. Sampai sekarang beliau masih ketua Perheptani. Beliau dulu penyuluh pertanian. Kalau kita bicara ketahanan pangan, saya kira definisi ketahanan pangan itu jelas, baik dari beberapa sumber. Ketahanan pangan itu pertama ketersediaan pangan. Jadi tidak harus semua ada di tempat kita. Makanya kita bekerja sama dengan Sulawesi Selatan dan tentu masyarakat Sulawesi Selatan berterima kasih dengan Kalimantan Timur karena padi mereka kita beli. Begitu juga dengan Jawa Timur dan itu kita ada kerjasama. Yang pertama ketersediaan pangan, yang kedua keterjangkauan pangan, yang ketiga adalah keamanan pangan. Pangan harus BSA, yaitu bebas dari masalah. Kemudian, maaf, kalau kita bicara tentang secara mikro, jangan dikatakan bahwa kita mundur. Kita lihat angka-angka makronya. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, ini saya catat dan ini saya bawa supaya jelas dari Biro Statistik Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dari 2018 sampai 2023 sebagai berikut. Memang minus tahun 2020 karena COVID. Tapi lihat, tahun 2020 minus 2,05 karena COVID. Tahun 2021 lompat 2,48. Tahun 2022 lompat lagi 4,48. Tahun 2023 di akhir masa jabatan kami 6,22 pertumbuhan ekonomi. Jadi dengan pertumbuhan ekonomi itu, kita tidak berpikir bahwa semua pangan harus terpenuhi di Kalimantan Timur. Yang penting masyarakat Kalimantan Timur bisa makan. Oleh karena itu sampai sekarang, walaupun produksi padi di Kalimantan Timur rendah, tapi kita bisa membeli. Itu yang disebut dengan tahan pangan. Kita bisa membeli teman dari Sulawesi Selatan, dan ini menguntungkan masyarakat Sulawesi Selatan. Juga karena kita beli produksi mereka. Harap tenang hadirin. Dan itulah kenapa saya harus jelaskan supaya kita tidak salah paham tentang ketahanan pangan. Ada produk-produk tertentu yang perlu ditingkatkan, yaitu akan kita tingkatkan. Bahkan dulu tidak ada duku di Kalimantan Timur, sekarang ada duku. Durian juga sudah ditingkatkan. Yang tidak bisa ditingkatkan jangan dipaksakan. Yang penting masyarakat bisa makan dan itu disebut dengan ketahanan pangan. Terima kasih. Ya, dirasa cukup. Baik, kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 90 detik. Pendukung harap tenang, terima kasih. Mas Adi. Katanya pengalaman. Kalau namanya ketersediaan pangan, betul. Kita bicara kemandirian pangan. Kalau hanya ketersediaan, kita impor aja 100%. Selesai sudah. Bagaimana nasib petani Kaltim? Kita punya petani besar jumlahnya, 20% dari jumlah penduduk. Kita perlu perhatikan mereka. Kita perlu berikan insentif kepada mereka. Postur anggaran kita di pertanian, Bapak Ibu sekalian, hanya 100 sampai 150 miliar per tahun. Mana kepedulian pemerintah? Petani tidak berdaulat. Kita ingin petani yang merdeka, petani yang makmur, petani yang jaya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, apabila kami diberi amanah oleh masyarakat Kalimantan Timur
Kami akan berikan anggaran yang besar untuk bidang pertanian. Kami akan perbaiki jaringan irigasinya. Kami akan perbaiki jalan-jalan usaha taninya. Kami akan berikan pupuk-pupuknya. Kami akan berikan bibit unggulnya. Untuk petani yang merdeka, petani yang makmur, petani yang gemari Paulo Jinawi. Ini adalah untuk kemandirian pangan. Kita besarkan panen mereka. Demikian, terima kasih. Gratis, Baik. Po. Iya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.